Selamat datang kembali, sahabat Robinstad. Kali ini kita akan membahas salah satu metode yang mungkin berguna untuk para sahabat yang mengalami kendala data, misalkan saja menggunakan analisis data dengan data berpola time series. Nah, sering sekali di dalam ketika kita mengolah data itu untuk data time series, adanya perbedaan unit atau satuan dari periode waktunya. Misalkan beberapa data satuannya atau periodenya itu merupakan data tahunan. Di sisi lain, data yang variabel yang kita gunakan merupakan data triwulanan atau sebaliknya. Data yang satu data triwulanan, sementara data yang lainnya merupakan data bulanan. Oleh karena itu biasanya kecenderungan orang itu kalau tidak mengupgrade ya dari data yang pola high frekuensi yang tadi bulanan, kita high menjadi ke yang bentuk low ke data triwulanan atau ke data tahunan. Itu mudah sekali, tinggal kita lakukan penjumlahan ataupun kita bisa menggunakan rata-ratanya yang disebut dengan metode average, atau bisa juga kita ambil ujungnya saja yang disebut dengan metode point to point. Nah, yang jadi masalah adalah data kita ini merupakan data yang low frekuensi seperti data tahunan dan datanya sedikit. Kita ingin mengubah dia menjadi data triwulanan atau data bulanan. Beberapa metode di beberapa software mungkin bisa saja membagi itu dengan langsung membagi polanya dengan dibagi 4, misalkan ketika data tahunan menjadi data triwulanan. Tetapi itu tidak menjadi rekomendasi karena ya misalkan saja kita menggunakan data pertumbuhan ekonomi. Tidak serta-merta bahwa data triwulanan itu dibagi dengan data bulanan misalkan langsung dibagi 3. Nah, itu kan setiap pertumbuhan ekonomi atau setiap perkembangan ekonomi itu tiap bulan akan berbeda-beda. Oleh karena itu, salah satu metode yang sering digunakan dan ini bisa para sahabat dapatkan di beberapa literatur INF menggunakan namanya metode Denton. Nah, metode Denton ini adalah suatu metode yang digunakan ketika kita mengubah dari data yang low frekuensi kayak tahunan menjadi data triwulanan, menjadi high frekuensi triwulanan atau bulanan dengan menggunakan yang namanya indikatornya. Jadi kita menggunakan data yang high frekuensi menjadi low frekuensi ya, dengan menggunakan indikator yang high frekuensinya. Jadi kalau kita mau lihat pola data tahunan tadi menjadi data triwulanan, maka ada satu pola di mana data polanya itu diharapkan sesuai dengan yang mau kita ubah datanya. Misalkan ketika data kita data PDB, misalnya data tahunan yang kita dapatkan, kita mau mengubah menjadi data triwulanan. Oleh karena itu, kita mencari pola apa yang mirip dengan PDB ini ketika kita konversi menjadi data triwulanan. Nah, kalau teman-teman ingin tahu metode Denton itu, tinggal teman-teman buka statanya, kemudian kita klik Help Denton. Oke. Nanti teman-teman tinggal install. Di sini kebetulan saya sudah install. Nanti sintaksnya tinggal SSC install Denton. Nah, ini disebut dengan metode Denton, yaitu namanya interpolasi data time series dari low frekuensi menjadi proportional Denton method ya, dan menjadi high frekuensi. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah data yang akan kita ubah, kemudian kita menyimpan di mana datanya, kemudian ini interpolation itu data apa yang menjadi interpolasinya, indikatornya. Misalkan data PDB itu pergerakannya sejalan dengan pergerakan harga produsen, misalnya menggunakan data indeks harga produsen. Kemudian sumber data yang high frekuensinya, kemudian kita kasih nama, kita simpan nanti data yang barunya seperti apa. Nah, ini salah satu contohnya adalah dia berikan data PDB, ini GDP ya, dari data tahunan dia ubah menjadi data triwulanan. Bisa aja nanti kita ubah data triwulanan menjadi data bulanan atau seterusnya. Jadi yang paling penting data apa yang mau diubah, kemudian mengubahnya, misalkan dari tahunan ke triwulanan, maka kita punya data triwulanannya. Polanya seperti apa? Contohnya gini. Misalkan kita punya data PDB. Saya buka data PDB. Di sini saya kasih data PDB, misalkan data PDB seperti ini. Nah, di sini data PDB-nya
kita lihat di sini adalah data tahunan PDB-nya. Oke, ini PDB atas dasar harga konstan. Kemudian mau kita ubah ke data triwulanan. Bagaimana caranya? Oh, kita harus mencari dulu berdasarkan teoritis indikator apa yang cocok nih untuk data si PDB-nya menjadi triwulanan. Misalkan dia mengikuti pola indeks harga produsen. Nah, kita ambil data produsennya. Misalkan seperti ini. Kita punya data IAP, indeks harga produsen, yang datanya merupakan data triwulanan. Nah, seperti ini. Kita punya datanya merupakan data triwulanan. Oke, IHP data triwulanan, PDB-nya data tahunan. Nah, sekarang PDB ini mau kita ubah ke data triwulanan. Caranya adalah, nah, kita tinggal ke data PDB tadi. Ya, kita lihat tadi si rumus Dentonnya tadi. Ini rumus Dentonnya, kita ambil saja contohnya seperti ini ya. Nah, oke, kita akan coba. Nah, kita buka seperti ini. Berarti yang mau kita ubah adalah ini Denton. Yang mau kita ubah adalah data. Sebelumnya kita T-set dulu ya. T-set dulu data ini, data yang ini, data time series tahun dengan indikatornya yearly ya. Jadi dia data merupakan data tahunan dari 2010 ke 2022. Nah, tadi cara Dentonnya kita copy tadi ya. Denton, siapa yang mau diubah? Yaitu tadi adalah data si HDHK. Kemudian kita mau nyimpannya kemana? Usingnya. Misalkan kita kasih namanya, kita akan simpan dia namanya menjadi data PDB. Ini tadi ya, PDB triwulanan. Bulanan atau DTA nanti akan disimpan di folder ini. Kemudian interpolasinya itu tadi kita menggunakan namanya si data ini namanya si IHP ya, si IHP. Datanya di IHP, Oke, ini data IHP, ya kan? Kemudian dari mana sumber datanya tadi? Nah, sumber datanya tadi kita record tadi itu di sini. Nah, kita record tadi di sini. Kemudian sudah kita record di sini. Oke. Kita record. Kemudian nama variabelnya ini tadi nama folder, nama filenya ya disimpan di sini, tapi nama filenya kita kasih nama misalkan jadi PDB triwulanan. Nah, tinggal kita enter. Ini generate mana tadi? Generate. Oh, PDB tadi namanya kurang komanya ya. Denton bla 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 PDB triwulanan, generate PDB triwulanan. Oke, kita copy sini. Nah, PDB desktop titik. Oke. Kemudian kita copy ini, generate PDB triwulanan. Oke. Generate PDB triwulanan. Oke. Nah, jadi sudah ada kita jadi 52 data ya, 52 data. Tadi kan 13 data dari 2010 ke 2022. Sekarang sudah tergenerate data itu terinterpolasi atau disagregasi datanya. Nah, di sini disimpan di sini. Nah, kita bisa buka kalau kita misalkan buka datanya ya, kita buka datanya di sini. Dia sudah akan ada di desktop. Nah, ini dia PDB triwulanan. Kalau kita buka sini, kita open datanya. Nah, dia sudah ada. Nah, jadi data kita sudah berubah dari data triwulanan. Nah, sudah punya. Begitu juga nanti kalau misalkan para sahabat mengubah data bulanan, maka kita butuh indikator bulanannya nanti. Nah, apa yang kira-kira pergerakan PDB ini mengikuti pola apa dalam setiap bulan? Nah, itu harus sesuai dengan teoritisnya. Nah, permasalahan kedua, misalkan di dalam time series itu sering sekali juga terjadi yang namanya missing value di beberapa titik ya, karena suatu kejadian atau karena memang tidak dilakukan pelaksanaan dari suatu survei itu, atau ya datanya tidak ditemukan, mungkin dokumennya hilang gitu ya, sering sekali seperti itu. Nah, itu bisa menggunakan namanya metodenya interpolasi.
Nah, interpolasi itu seperti ini metode yang digunakan. Oke, ini metode yang digunakan. Metode ini rumusnya ya. Jadi dia sebenarnya membuat membuat pola itu berdasarkan seperti regresi dalam regresi sebenarnya. Jadi dari data yang ada kita akan menginterpolasi. Kita kasih contoh data saja yang dari sini. Data yang dari si Stata ini ya. Kita bisa buka datanya. Ini tadi data yang terakhirnya tadi ya. Ini data PDB-nya sudah kita interpolasi atau lebih tepatnya bahasanya agregasi datanya ya dari data tahunan low frekuensi menjadi data triwulan. Nah, ini kita misalkan coba data ini. Kita coba datanya. Nah, ini kita punya data nih, misalkan data si tahun ya. Ini data panel ya secara khusus data panel nih. Nah, ini ada magazine. Nah, ini ada hilang nih. Di tahun 88 nggak ada datanya ya. Di Mac 0 di 9 Mac 94 juga tidak ada datanya, ada yang beberapa data hilang. Nah, kita ingin mengisi ini tapi berdasarkan informasi per masing-masing si magazine-nya. Nah, caranya bisa kita ini ya, by magazine artinya lakukan interpolasi berdasarkan per masing-masing perusahaan atau per masing-masing provinsi misalnya. Nah, ini sintaksnya itu interpolasi ipolit, kemudian si datanya tadi, nilainya, CIRC-nya, kemudian tahunnya sebagai si regressernya. Nah, kemudian kasih nama baru. Nah, kita kasih nama baru yaitu dengan I itu berasal dari interpolasi. Kita copy saja. Nah, kita copy ke sini. Nah, kita enter. Kita lihat sudah ada variabel baru di sini. Nah, tinggal kita edit nih. Nah, sudah keluar hasil interpolasinya. Jadi datanya sudah berisi ya. Ini salah satu mengatasi yang namanya missing value dengan menggunakan interpolasi. Bisa juga para sahabat nanti melakukan missing value-nya ini dengan cara mengisi berdasarkan nilai rata-ratanya. Dari rata-rata Mac 0 ini, Magazine 0 ini, Magazine 0 ini kita cari rata-rata yang dari yang ada, tadi sisanya masuk di sini. Tapi kekurangannya adalah pasti nilainya sama untuk setiap ini ya. Karena dari rata-rata perusahaan itu yang tiga-tiganya kosong kita isi dengan hal yang sama. Tapi dengan menggunakan interpolasi kita bisa melihat pola-pola yang digunakan berdasarkan persamaan regresi sebenarnya yang dibentuk ya, baru diisikan dari nilai si periodenya tadi. Nah, demikianlah tambahan mengenai analisis mengenai time series untuk disagregasi data atau interpolasi data dan pengisian missing value. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di channel-channel berikutnya. Terima kasih.